happening to me? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, saya ingin menceritakan film berjudul My Summer Prince. Film ini menceritakan tentang asisten konsultan wanita yang menangani sebuah kasus dari seorang pangeran, yang dimana pangeran itu diberitakan telah berbuat onar sampai terancam masuk penjara. Dengan segala kemampuan yang udah dia pelajari, wanita itu akhirnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan dengan kecantikan, kebaikan, dan kecerdasan yang dimiliki oleh wanita itu, sang pangeran malah merasa jatuh hati. Oke deh, karena intronya udah panjang, yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Mandy. Ceritanya, Mandy bekerja sebagai asisten konsultan terkenal yang bernama Kelly Deidra. Tepat di hari itu, Kelly dan Mandy mendapat klien bernama Barbara yang merupakan penulis buku anak-anak. Baru-baru ini, Barbara viral di media sosial yang memperlihatkan kalau dia lagi marah besar kepada para staf. Kelly dan Mandy yang datang menemui Barbara kemudian langsung memberikannya pengarahan untuk berbicara di acara talk show. Dan sesuai dengan arahan tersebut, Barbara berhasil membuat klarifikasi yang baik untuk membersihkan namanya. Kemudian saat mereka kembali ke kantor, Mandy mendatangi Kelly untuk berbicara tentang pekerjaan. Mandy pun mengatakan keinginannya untuk naik pangkat menjadi staf konsultan yang langsung menghandle para klien. Setelah bertahun-tahun menjadi asisten, Mandy tampak percaya diri karena udah banyak belajar dari Kelly. Tapi Kelly belum mau memberikan kesempatan itu karena menurutnya Mandy lebih cocok menjadi asistennya. Lalu di malam hari, Mandy mendapat telepon dari sang ibu yang ingin mengajaknya liburan ke pantai bersama keluarga. Sayangnya Mandy menolak ajakan sang ibu dengan alasan pekerjaan. Saat itu juga Mandy melihat tayangan di TV tentang seorang pangeran bernama Colin dari kerajaan Edgemere. Dan pangeran itu diberitakan telah membuat kekacauan di kota Idaho Greenbrier. Sementara itu di kerajaan Edgemere, direktur komunikasi istana bernama Penelope juga melihat berita tentang pangeran Colin. Penelope pun langsung menemui Ratu Rosalinda yang ternyata udah tahu kelakuan putranya. Di sana sang ratu menjelaskan kalau dia sengaja mengutus Colin ke Amerika untuk menghadiri acara di sebuah perpustakaan. Tapi tanpa disangka Colin malah terjerat berita yang memalukan. Padahal dalam 10 hari ke depan, Colin akan bertunangan dengan bangsawan wanita yang bernama Lady Isabella. Sang ratu pun memerintahkan Penelope mencari bantuan konsultan untuk membersihkan nama pangeran Colin. Oke, adegan kemudian beralih ke Kelly dan para stafnya yang ditunjuk sebagai konsultan untuk membantu permasalahan Colin. Di sini Kelly membahas berbagai strategi yang akan digunakan untuk mengembalikan nama baik sang pangeran. Dalam rapat tersebut, Mandy mencoba untuk meminta izin pada Kelly untuk berlibur bersama keluarganya. Tapi Kelly nggak memperbolehkan karena dia akan mengajak Mandy ke kota Greenbrier untuk bertemu Penelope dan pangeran Colin. Setelah turun dari pesawat, Kelly lalu curhat pada Mandy. Kalau waktu di pesawat tadi, dia nggak bisa tenang karena di sebelahnya ada anak kecil yang begitu rewel. Setibanya di kota Greenbrier, mereka kemudian menginap di hotel yang sama dengan pangeran Colin. Di sana, Kelly dan Penelope sempat berpapasan, namun mereka belum saling mengenal. Keesokan paginya saat Mandy ke kamar Kelly, ternyata wajah Kelly dipenuhi bintik merah. Menurut keterangan Mbah Google, Kelly mungkin aja mengalami alergi atau jerawat atau cacar air yang ditularkan oleh anak kecil waktu di pesawat kemarin. Karena kejadian itu, Mandy berinisiatif memanggilkan dokter untuk mengobati Kelly. Sedangkan Kelly terpaksa menyerahkan tugasnya pada Mandy untuk bertemu dengan Penelope dan pangeran Colin. Sementara itu di tempat lain, Penelope terlihat sedang membangunkan pangeran Colin dan memaksanya untuk segera berpakaian. Di sana Penelope juga menjelaskan kalau sang ratu udah menyewa jasa konsultan untuk memperbaiki kekacauan yang dibuat oleh pangeran Colin.
Kemudian saat Mandy datang, Penelope mengira kalau si Mandy ini adalah Kelly. Mandy pun gak memberitahu kalau Kelly lagi sakit dan malah lanjut berpura-pura sebagai Kelly yang menurutnya akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Beberapa saat kemudian Pangeran Colin keluar dari kamar dan sama sekali gak mau menanggapi kedatangan Mandy. Sebab Colin merasa dia hanya berbuat kesalahan kecil, yaitu bermain-main di kolam air mancur. Tapi Penelope lalu mengatakan kalau Colin bisa aja ditangkap polisi karena perbuatan gak menyenangkan dan membuat kekacauan di properti umum. Mandy juga menambahkan kalau dia bertugas untuk membantu Colin agar hal tersebut gak terjadi. Dalam menangani permasalahan tersebut, pertama-tama Mandy bertemu dengan sheriff di kota itu untuk mencabut tuntutan pada Pangeran Colin. Tapi sayangnya sheriff di sana menolak dengan alasan kolam air itu merupakan bagian sejarah dari kota Greenbrier. Mandy yang gak kehabisan akal lalu menawarkan kalau Colin akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang diliput oleh media. Dan ternyata tawaran tersebut bisa merubah keputusan sheriff. Mandy kemudian mengabarkan pada teman kantornya bernama Jess kalau dia sukses membujuk seorang polisi. Dan pekerjaan itu dia lakukan dengan berpura-pura sebagai Kelly. Karena pengakuan itu, Jess meminta Mandy untuk mengaku namanya yang asli karena perbuatannya itu sangat beresiko. Namun Mandy belum mau mengaku sampai benar-benar bisa membuktikan kalau dia udah pantas menjadi konsultan lapangan. Penelope yang mendapat kabar baik dari Mandy langsung berusaha untuk membujuk Colin agar mau mengikuti semua arahan dan kegiatan pengabdian masyarakat. Tentu aja Colin menentang ide itu dengan keras, tapi Penelope mengatakan kalau semua ini demi nama baik kerajaan dan acara pertunangannya dengan Lady Isabella. Di sisi lain, Kelly yang udah diperiksa oleh dokter mengatakan kalau dia harus beristirahat selama 5 hari karena penyakit cacar yang menular. Kelly lalu meminta Mandy mengambilkan ponselnya untuk membicarakan sesuatu hal pada Penelope. Karena kebetulan ponsel itu ada di dekat bathtub, Mandy dengan sengaja menjatuhkannya ke dalam air. Sehingga Kelly nggak bisa menelpon Penelope sebab ponselnya mati total. Keesokan paginya, Mandy mendatangi kamar Colin untuk memulai konferensi pers, namun sang pangeran ternyata nggak ada di tempatnya. Mandy pun berkeliling kota untuk mencari Colin dan akhirnya dia berhasil menemukan pangeran yang lagi asik main piano di sebuah kafe. Mandy kemudian mengajak Colin agar segera kembali ke hotel untuk memulai acara konferensi pers. Sayangnya Colin tetap menolak dengan alasan kalau dia nggak perlu semua itu. Karena jawaban itu, Mandy secara perlahan mencoba menjelaskan pada Colin kalau pengabdian masyarakat ini demi mengembalikan citra baik kerajaan Edgemere. Dan Colin akhirnya setuju untuk melakukan semua yang dikatakan oleh Mandy. Dalam acara konferensi pers itu, Pangeran Colin lalu dengan tulus meminta maaf atas kelakuan buruk yang udah merusak ketenangan warga kota. Dan untuk menebus kesalahannya, Pangeran Colin akan bertanggung jawab penuh melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Setelah meminta maaf lewat media, Colin kemudian meminta pada Mandy agar nggak memanggilnya dengan sebutan pangeran. Mereka berdua pun lalu mengobrol tentang keluarga masing-masing, di mana Mandy dan Colin memperlihatkan foto ayah mereka yang sama-sama udah meninggal. Di sisi lain, sang ratu yang senang melihat penampilan Colin menceritakan pada Penelope kalau Kelly adalah konsultan hebat yang pernah menolong seorang perdana menteri 15 tahun yang lalu. Ternyata cerita itu membuat Penelope merasakan ada sedikit kejanggalan karena umur Kelly yang terlihat masih muda. Gak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Lady Isabella yang merupakan calon tunangan Colin. Isabella mengatakan kalau dia baru aja selesai fitting baju untuk pertunangan dan sang ratu yang merasa optimis dengan acara tersebut. Setelah kembali ke hotel bersama Colin, Mandy mendapat telepon penting dari Jess yang memberitahu kalau barusan Kelly menelponnya untuk meminta nomor ponsel Penelope dan untungnya Jess berhasil mencari alasan untuk berbohong. Karena kabar itu, Mandy lalu mengatakan kalau dia akan mengakui semuanya saat pekerjaan ini udah selesai.
Ternyata Penelope duduk di dekat sana dan mendengar pembicaraan Mandy di telepon. Keesokan paginya saat Mandy datang ke kamar Colin, lagi-lagi Penelope mengatakan kalau sang pangeran udah pergi. Beruntung Mandy dengan cepat bisa menemukan Colin yang lagi asik berenang. Di sana Mandy kemudian segera membujuk Colin untuk memulai kegiatan pengabdian masyarakat. Karena jika Colin sampai nggak muncul, maka polisi nggak akan segan-segan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Pangeran Colin akhirnya melakukan berbagai kegiatan di beberapa tempat yang diliput langsung oleh media dan didampingi oleh Mandy dan Penelope. Kelly yang menonton tayangan itu pun menjadi kaget karena Mandy lagi memakai gaunnya tanpa izin. Di rumah sakit itu Colin sempat mengobrol dengan seorang anak kecil bernama Kesia dan meminta media agar nggak meliputnya. Di sana Kesia yang polos mengira kalau Mandy adalah seorang putri yang lagi mendampingi pangeran. Tapi karena Colin mengatakan kalau Mandy hanyalah teman, Kesia lalu bertanya wanita seperti apa yang diinginkan pangeran Colin. Colin pun menjawab beberapa kriteria wanita idamannya sambil melihat ke arah Mandy. Kemudian di malam hari, Mandy sangat terkejut dengan kedatangan Penelope yang ingin berbicara empat mata. Ternyata Penelope udah tahu siapa Kelly yang asli dan meminta Mandy untuk jujur tentang identitasnya. Oleh sebab itu, Mandy akhirnya menceritakan semuanya dari awal bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi Kelly. Namun karena tujuan si Mandy ini baik, Penelope mau memaklumi kebohongan itu dan meminta Mandy agar mengaku jika semua pekerjaannya udah selesai. Di sisi lain, Pangeran Colin terlihat mengagumi kecantikan Mandy dan menelpon untuk mengajaknya jalan-jalan di luar hotel. Sampai mereka berdua tiba di kolam air mancur tempat Colin berbuat ulah. Di sana Mandy lalu menceritakan sejarah kolam tersebut yang dibuat oleh pendiri kota Greenbrier. Colin pun mengajak Mandy untuk melempar koin ke dalam air sambil membuat permohonan dalam hatinya. Setibanya di hotel, Colin lalu bercerita pada Penelope kalau barusan dia dan Mandy jalan-jalan keluar untuk mencari angin segar. Dan tampaknya Penelope menyadari kalau Pangeran Colin menyukai Mandy. Keesokan paginya Mandy mendapat telepon dari Kelly yang memintanya untuk datang ke kamar sambil membawa semua pakaiannya. Kelly pun menjadi marah karena Mandy memakai gaunnya tanpa izin dan menjelaskan kalau seorang konsultan gak boleh tampil di media bersama klien. Gak lama kemudian, Penelope datang ke kamar Kelly untuk berbicara soal rencana selanjutnya dan Kelly juga meminta Mandy untuk melakukan tugas lain. Lalu ketika Mandy keluar, Kelly pun mulai bertanya bagaimana pekerjaan Mandy dan Penelope menjawab kalau dia adalah konsultan yang luar biasa. Kemudian di siang hari Mandy menelpon Penelope untuk menanyakan keberadaan Pangeran Colin yang ternyata lagi main bola. Penelope pun mengatakan kalau dia nggak mau membuka rahasia Mandy pada Colin sampai urusan mereka benar-benar selesai. Karena kebetulan hari ini adalah hari kemerdekaan Wakanda, Amerika, Colin lalu mengajak Mandy untuk memanfaatkan waktu libur di sebuah festival. Pangeran Colin juga mengajak Mandy untuk berdansa bersama dan menjadi perhatian orang-orang. Kemudian di malam hari, Mandy bercerita kalau pada perayaan kemerdekaan ini biasanya dia berlibur dan berkumpul bersama keluarga. Sedangkan Colin menceritakan semua momen bahagia bersama sang ayah waktu ayahnya masih hidup. Tapi saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Isabella muncul di tempat itu untuk membuat kejutan dan memperkenalkan diri sebagai calon tunangan Colin. Mandy pun menjadi kaget dan meminta maaf karena selama ini dia nggak tahu kalau Colin akan bertunangan. Lalu ketika akan kembali ke hotel, Pangeran Colin terlihat sedikit kecewa pada pengakuan Isabella dan kedatangannya yang tiba-tiba. Di sisi lain, Mandy merasa sedih dan patah hati karena selama ini dia nggak tahu kalau Pangeran Colin udah ada yang punya.
Setibanya di hotel, Colin langsung menanyakan nomor kamar Kelly pada resepsionis karena dia bermaksud untuk bertemu Mandy. Sedangkan Penelope nggak sengaja bertemu dengan Isabella dan menanyakan keberadaan Colin. Setelah mengetahui kalau Colin ingin pergi ke kamar Kelly, Penelope yang panik segera menyusulnya. Penelope lalu mengatakan pada Colin kalau besok malam Ratu Rosa juga akan datang ke kota Greenbrier. Keesokan harinya, Colin, Penelope, dan Mandy bertemu di sebuah kafe untuk membahas kedatangan Ratu Rosa ke kota Greenbrier. Mereka bertiga kemudian mulai mengkoordinasi karyawan hotel untuk mempersiapkan acara penyambutan. Ternyata kedatangan Ratu Rosa itu juga tayang dalam berita yang ditonton oleh Kelly. Di sisi lain, Mandy meminta bantuan pada seorang pekerja agar membelikannya gaun karena dia nggak punya kostum yang bagus. Lalu ketika bersiap-siap, Isabella yang kembali untuk mengambil tasnya malah bertemu dengan Kelly yang asli dan menjadi terkejut mengetahui hal itu. Sedangkan di lobi, orang-orang dan beberapa media udah berkumpul untuk menyambut kedatangan Ratu Rosa. Setibanya Ratu Rosa di hotel tersebut, dia memberikan sedikit pidato untuk berterima kasih pada orang-orang yang telah membantu kasus putranya. Dan setelah acara penyambutan itu selesai, Kelly dan Isabella langsung membongkar identitas asli Mandy pada Pangeran Colin. Di sana Mandy lalu berusaha menjelaskan pada mereka kalau dia melakukan kesalahan itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun Pangeran Colin merasa kecewa karena udah dibohongi dan gak mau berbicara lagi pada Mandy. Karena kejadian itu, Mandy berusaha meminta maaf dan menjelaskan semuanya, namun Colin yang udah terlanjur kecewa sama sekali gak mau menanggapi. Mandy yang bersedih pun kemudian datang ke kolam air mancur dan melempar sebuah koin untuk membuat permohonan. Kemudian saat kembali ke kantor, Kelly mengatakan kalau dia mengerti perasaan Mandy yang ingin membuktikan kalau dirinya mampu menjadi seorang konsultan. Kelly juga menyadari kalau Colin dan Mandy sebenarnya saling menyukai dan menyarankan agar dia berjuang untuk mendapatkan cinta pangerannya. Nah, kebetulan Kelly mendapat undangan pertunangan Colin dan Isabella yang akan dilaksanakan di Istana Edgemere. Namun Kelly memberikan undangan itu pada Mandy sekaligus membelikannya gaun baru yang pantas untuk acara tersebut. Sementara itu di kerajaan Edgemere, Penelope mendatangi Colin untuk membicarakan persiapan acara pertunangannya. Penelope lalu mengatakan kalau sebenarnya dia setuju pada penipuan yang dilakukan oleh Mandy karena Mandy bisa membantu Pangeran Colin bersikap lebih baik dan bertanggung jawab. Sebelum acara pertunangan itu diresmikan, Colin dan Isabella sempat terlibat perdebatan tentang perasaan mereka sebenarnya yang gak saling mencintai. Colin pun meminta maaf pada Isabella karena dia berniat untuk membatalkan acara pertunangan mereka. Setelah itu Colin langsung menemui Ratu Rosa untuk mengatakan kalau dia hanya mau menikah dengan wanita yang dia cintai. Dan karena Colin sangat yakin dengan keputusannya, Ratu Rosa pun akhirnya mendukung keinginan Colin. Beberapa saat kemudian, Mandy datang ke acara tersebut dan langsung meminta maaf pada Colin atas kebohongan yang dia lakukan. Colin juga meminta maaf kalau selama ini dia nggak pernah berbicara tentang Isabella dan memberitahu kalau sekarang pertunangan mereka udah dibatalkan. Setelah berbaikan dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing, Colin lalu mengajak Mandy untuk berdansa bersama. Dan adegan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di video kali ini. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.